Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dea Sandi. Saya peserta Latsar CPNS 2026 dari Kabupaten Sigi. Saya bekerja di UPT RSUD Torabelo sebagai penata anestesi ahli pertama. Pada video kali ini, saya akan bercerita beberapa hal saat saya mengikuti agenda pertama terkait sikap bela negara yang dimentori oleh Bapak Rizal Num Arif Rifan, SIP MSI, yang akan saya rangkum dalam Learning Journal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dua metode pembelajaran yang kita gunakan dalam pembelajaran agenda 1. Yang pertama yaitu sinkronus. Metode sinkronus yaitu metode real time, di mana kita berdiskusi, mendengarkan arahan, dan juga mendengarkan ceramah dari Bapak mentor kita, Bapak Rizal Num Arif Rifan, SIP MSI, secara langsung. Kita menggunakan media Zoom untuk melakukan diskusi tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu metode asinkronus. Pada saat metode asinkronus ini, kita tidak melakukannya secara real time. Kita melakukannya melalui media e-learning, yaitu LMS, dan juga kita gunakan waktu untuk asinkronus ini untuk mengerjakan tugas-tugas, pembelajaran mandiri, serta pemahaman tentang materi untuk agenda 1. Pembelajaran ini juga disebut sebagai pembelajaran mandiri. Pada pembelajaran agenda 1 ini membuat saya sangat bersemangat dengan topik-topiknya yang sangat menarik, berbanding terbalik dengan apa yang saya pikirkan di awal pembelajaran. Pada awalnya saya berpikir mungkin pembelajarannya akan membosankan dan membuat saya mengantuk. Pembelajaran seperti ini sangat tidak efektif untuk kami. Saya berpikir seperti itu, tapi ternyata saya salah. Mentor kami menjelaskan seluruh materi dengan sangat baik. Beliau juga memberikan kita contoh-contoh yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai ASN baru, di mana kita juga diberikan ruang untuk berdiskusi, tanya jawab yang sangat seru, dan juga untuk rasa bosan dan juga rasa ngantuk itu tidak ada sama sekali. Pembelajaran ini sangat seru dan sangat diperuntukkan untuk kita-kita selaku Gen Z. Pada materi pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, saya menemukan 3 tujuan. Yang pertama yaitu memantapkan wawasan kebangsaan, di mana pada materi ini kita membahas 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Untuk tujuan yang kedua yaitu menumbuh kembangkan kesadaran bela negara. Nilai-nilai untuk bela negara itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir yaitu kelima kemampuan awal bela negara. Dan untuk tujuan yang ketiga dan juga yang terakhir yaitu mengimplementasikan sistem administrasi NKRI atau biasa disingkat dengan Sankri. Sankri memiliki 2 landasan ideal dan juga landasan konstitusional. Untuk landasan idealnya yaitu Pancasila, dan untuk landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut ke materi yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Pasti kalian bingung, isu kontemporer ini berasal dari mana sih? Salah satu penyebab terjadinya isu kontemporer yaitu perubahan lingkungan strategis atau biasa kita kenal dengan Lingstra. Untuk pemilihan isu kontemporer ini bisa kita lihat dari yang namanya AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan. Ada beberapa contoh isu kontemporer berdasarkan AGHT. Salah satunya yaitu korupsi, COVID-19, terorisme, money laundering, proxy war, mass communication, dan konflik kepentingan. Selanjutnya, untuk bagian analisis, kita bisa menggunakan teknik APKL. APKL itu sendiri adalah singkatan dari aktual, problematik, kekalayakan, dan juga layak. Ketika kita memasukkan isu tersebut ke dalam APKL ini, kita akan menemukan satu isu utama. Selanjutnya, dari satu isu utama itu, kita akan buat dia dengan teknik USG lagi. USG ini adalah urgensi, seriousness, dan growth. Setelah itu kita akan mendapatkan ide alternatif dari analisis isu tersebut.
Materi ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara itu sendiri adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang baik secara jasmani, mental maupun sosial untuk menghadapi situasi yang beragam. Untuk kemampuan awal bela negara itu memiliki 4 poin utama. Yang pertama yaitu kesiapsiagaan jasmani, yang kedua kesiapsiagaan mental, yang ketiga menjunjung tinggi kearifan lokal, dan yang keempat memiliki etiket atau etika dan juga moral. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mendukung bela negara itu sendiri. Yang pertama yaitu keprotokolan, di mana kita belajar tentang baris berbaris, cara makan yang baik dan benar, cara menjadi tamu. Untuk perempuan kita diajarkan cara duduk, cara membawa tas, dan juga cara meletakkan tas ketika kita makan. Dan yang kedua yaitu kewaspadaan dini. Cukup sekian cerita yang saya bisa bagikan untuk agenda 1 ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.